Jokowi diugm antara realita atau konstruksi. Satu sorotan lampu tertuju ke podium reuni. Sosoknya hadir. 45 tahun berselang sejak ia menginjak gedung Fakultas Kehutanan, ia kembali hadir, bukan sekadar nostalgia, melainkan untuk menuntaskan spekulasi yang sudah berulang-ulang menggulung namanya. Joko Widodo datang ke reuni Angkatan A40 Fakultas Kehutanan, UGM, pada 26 Juli 2025. Ia berbicara selama kurang lebih 10 menit, melontarkan kelakar pahit soal ijazah yang katanya palsu. Saya terpaksa datang, betul. Karena bila saya tidak datang, mereka bilang lagi ijazah saya palsu. Tuduhan itu bukan isapan jempol. Tim seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan banyak pihak lainnya terus menyuarakan keraguan mereka perihal ijazah, skripsi, hingga KKN yang katanya fiktif. Tapi Jokowi hadir. Ia membawa saksi hidup, rekan angkatan, dosen pembimbing, kenangan kuliah, praktik lapangan, hingga di Gunung Sumbing dan Boyolali. Asli! Demi Allah itu asli, kata Heri Tribasuki, rekannya. Dan Mustoha Iskandar menegaskan, teman-temannya masih ada saksi hidup. Universitas pun turun tangan. Rektor UGM menyatakan ijazah itu sah secara administratif. Polda Metro Jaya menyebut tidak ada pidana terbukti terhadap dugaan ijazah palsu. Namun Suara Langit bertanya, apa artinya kehadiran di reuni jika keraguan publik tak kunjung berhenti? Apa makna sah ijazah jika media sosial tetap meributkan tanpa bukti final? Sahabat lama Jokowi tertawa melihatnya di podium, merasakan aura akrab kawan lama. Tapi suara-suara skeptis tak redam. Bahkan alumni dan dosen dijadikan alat bukti. Jokowi bercerita tentang skripsi yang dibimbing oleh Profesor Kasmudjo, diuji oleh Pak Ranu dan Pak Sofian. Semua detail itu terpapar di reuni sebagai jawaban langsung ke yang meragukan. Skripsi juga dianggap palsu, KKN juga diragukan. Begitu ijazahnya sulit, mereka beralih hal. Adi Prayitno, analis politik, menyebut kehadiran Jokowi bukan soal nostalgia. Ia ingin memotong spekulasi liar itu dari akarnya secara simbolis dan publik. Narasi Suara Langit bukan soal membela atau menyerang, tapi soal kebenaran di muka publik. Jika spekulasi terus menyeruak walau sudah disanggah oleh pihak berkepentingan, maka lambat laun, ruang publik akan kehilangan batas realitas. Dan demokrasi mulai tergeser oleh wacana tanpa bukti. Refleksi akhir dari Suara Langit, kebenaran harus datang dari data, bukan sekadar klaim yang terus diulang tanpa klarifikasi final. Universitas dan negara punya tanggung jawab transparan terhadap dokumen publik. Reuni bukan panggung propaganda, tapi panggung klarifikasi. Di situ almarhum dan yang hadir bisa jadi saksi hidup sejarah. Jika sekarang banyak yang mempertanyakan, besok akankah kita menolak laporan hukum yang sah? Karena tak sesuai bayangan media sosial. Kita semua alumni negeri ini. Suara kami bukan sekadar riak di internet, tapi panggilan agar realitas tak hilang ditelan. Desas-desus, Suara Langit tetap bicara. Bukan hanya soal wacana, tapi soal fakta yang layak. Suara Langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.